Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya. Nah teman-teman, di video kali ini saya mau berbagi pengalaman ya. Kalau kita mendapatkan majikan yang baik ya, akan tetapi majikan kita itu pelit. Nah, bagaimana cara menghadapinya? Oke, so buat kalian yang penasaran, simak videonya dan stay tune terus. Nah, teman-teman, kita ini bekerja di negeri orang ya. Kita pastinya selalu mengharapkan mendapatkan majikan yang baik. Terus soal makanan juga bisa tercukupi lah ya, seperti itu, karena kita yang namanya bekerja ya, ngikut orang sudah pasti, apalagi kalau orang Indonesia pasti pengennya makan ya nasi seperti itu ya. Kalau makan roti terus dikasih makanan yang kurang, biasanya itu kita itu merasa masih lapar ya, seperti itu. Jadi di sini saya bisa ngasih solusi buat teman-teman semuanya, mungkin yang masih pemula ya, ataupun yang masih baru sampai ke Singapura ya. Untuk kalian yang mendapatkan majikan yang baik akan tetapi pelit. Nah, di sini kalian ya bisa beli makanan sendiri ya. Ibaratkan kalian beli jajanan cemilan seperti itu, atau beli mie instan ya, atau beli apalah ya, kalian beli saja sendiri. Karena apa? Dulu waktu saya mendapatkan majikan yang baik teman-teman, tapi ya ini walaupun baik, soal makanan itu juga pelit ya. Akan tetapi saya bertahan ya, bisa bertahan sampai 4 tahun ya. Padahal majikan saya itu kalau punya makanan ya, itu jarang sekali ngasih ke pembantunya. Nah seperti itu. Jadi daripada saya mikirnya itu, daripada saya harus transfer nanti kena potongan dari agensi lagi, kan sayang ya. Terus akhirnya nggak apa-apa lah, bertahan saja. Yang penting majikan itu nggak komplain, nggak cerewet ya. Terus kita pun sudah cocok dengan job kita, seperti itu loh teman-teman. Kalau kita mau transfer ya teman-teman, itu sayang banget. Karena apa? Kita harus memulai lagi dari awal ya. Kita harus kena potongan gaji lagi, seperti itu. Daripada kita memulai dari awal ya, lebih baik lanjutkan yang sudah ada, seperti itu. Memang teman-teman, kita ya sebagai seorang TKW ini nasib nggak ada yang tahu ya. Mungkin teman kita yang satu nasibnya baik, mungkin nasib kita kurang beruntung. Nah seperti itu. Akan tetapi di sini ya saya menegaskan ya, ataupun saya juga menyarankan ke kalian semuanya, alangkah baiknya kalian bertahan ya. Kalau merasa kurang, beli sendiri, nggak apa-apa teman-teman. Kita kan kerja, ada uang ya. Kalau kita merasa kurang, ya kita beli sendiri. Seperti halnya saya sendiri teman-teman ya. Saya itu di rumah majikan yang saat ini yang baru ya. Walaupun majikan saya itu orangnya baik, tapi saya itu nggak bertumpu, nggak 100% mengandalkan pemberian dari majikan ya. Enggak, saya itu kalau dikasih ya saya pasti terima. Kalau nggak dikasih ya saya diam. Seperti itu sifat saya teman-teman. Saya bekerja ya dari pertama sampai majikan yang terakhir ini. Kalau saya dikasih makan ya saya terima. Kalau saya nggak dikasih, maksudnya makanan sampingan lah ya, bisa dikatakan cemilan, ataupun mungkin majikan beli roti buat makan kopi di waktu sore hari, seperti itu biasanya kan ada ya teman-teman, seperti itu. Jadi selain mendapatkan sarapan, makan siang, makan malam ya, kadang-kadang majikan itu juga
membelikan sesuatu untuk kita. Nah seperti itu. Kadang-kadang juga sih majikan dimakan sendiri seperti itu, nggak mau berbagi kepada pembantunya. Akan tetapi karena saya di sini sudah bekerja lama dengan majikan ya, jadi saya itu sudah biasa lah ya, kalau nggak dikasih ya nggak apa-apa. Saya orangnya mikirnya alah nggak dikasih nggak apa-apa, saya mah sudah terbiasa ngikut majikan. Jadi kalau makanan itu nggak pengen lah ya seperti itu. Tapi kalau di rumah majikan saya itu memang banyak makanan teman-teman. Akan tetapi kalau seumpamanya ini nggak dikasihkan ya teman-teman, itu saya nggak berani ambil ya seperti itu. Karena apa? Kita ini sebagai seorang TKW ya, bekerja di rumah majikan, kalau bisa ya, kalau kita mau makan sesuatu itu kita ngomong dulu. Karena apa? Itu bukan bagian kita ya. Ibaratkan ya, di kulkas ada makanan seperti buah, seperti cake. Nah itu kan bukan untuk kita ya teman-teman. Itu majikan beli mungkin untuk sore hari ya, ataupun mungkin untuk malam hari setelah makan malam ya, bisa dibilang apa ya, setelah makan malam itu mungkin ada sesuatu pengen nyemil lagi seperti itu. Jadi seperti itu, makanan seperti itu saya itu nggak pernah ngambil ya, seperti itu nggak pernah ngambil. Akan tetapi kalau majikan ngasih ya seperti ini teman-teman. Nah ini ya, ini baru dikasih majikan. Kalau seperti ini, cake seperti ini ya, kalau nggak dikasih saya tuh nggak akan ngambil di kulkas ya. Walaupun itu nantinya sampai rusak ya dibuang saja. Saya mah orangnya seperti itu, nggak pernah gimana ya, kalau melihat makanan itu pengennya ngambil atau pengen minta atau makan, enggak. Saya itu yang penting minum kopi sudah ya, minum kopi saja kalau menurut saya ya. Karena kalau pagi saya sarapannya roti seperti itu, jadi kopi sama roti, terus kasih peanut butter ya. Peanut butter itu saya beli sendiri peanut butternya ya. Terus ini cake, nah ini cake baru dikasih sama majikan. Kalau nggak dikasih saya nggak akan ngambil teman-teman. Itu banyak sekali cake, biskuit ya, jajanan di kulkas itu banyak sekali. Akan tetapi kalau nggak dikasih ya saya nggak ambil. Seperti itu loh teman-teman ya. Itu yang akan membuat kita itu awet bekerja dengan majikan. Berarti majikan itu berpikir, oh berarti ini pembantu saya ini orangnya memanglah baik. Karena apa? Mungkin mikirnya majikan bisa berpikir makanan saya taruh di kulkas masih utuh ya, nggak ada yang ngambil, seperti itu malah seneng. Justru kalau kita ya di rumah majikan ada buah, ada makanan apalah ya, kalau kita nggak disuruh makan jangan dimakan teman-teman ya, jangan. Lebih baik kita beli sendiri, seperti itu lebih baik. Karena apa? Saya ini ya teman-teman, walaupun majikan saya ini baik ya, walaupun majikan saya ini nggak pelit, akan tetapi saya itu nggak seenak saya sendiri terus ngambil makanan di kulkas, terus makan buah-buahan yang ada di kulkas atau di luar. Nggak pernah teman-teman, saya nggak ada sifat seperti itu. Kalau kecuali dikasihkan ini buat kamu, nah itu baru saya terima, baru saya makan. Kalau nggak dikasih mah biarkan saja sampai itu membusuk, sampai itu rusak ya saya buang. Karena apa? Majikan nggak bilang itu dikasihkan untuk kita. Nah seperti itu loh teman-teman. Jadi agar kita itu bisa dipertahankan bekerja di rumah majikan ya, kita itu memang harus jujur ya. Jujur bukan soal keuangan saja, jujur soal makanan juga ya. Terus memang saya di rumah majikan yang lama ini, di kamar saya sendiri teman-teman, saya itu selalu sedia cemilan untuk saya sendiri, untuk saya pribadi ya. Karena sewaktu-waktu kalau saya lapar itu berarti di samping saya itu ada makanan. Kalau ada makanan itu rasanya inilah ya, ayam seperti itu. Di pikiran itu nggak ngerangsang seperti lapar terus kayak gitu, nggak. Pokoknya di dalam kamar saya itu ada minuman ya,
ada minumannya, ada cemilannya, pokoknya saya komplitin teman-teman. Kalau hari Minggu seperti ini saya keluar ya, saya itu belanja ya cemilan ya minuman, terus saya taruh di dekat tempat tidur saya seperti itu, sampai majikan saya itu bilang seperti ini, itu kamar tidur kamu anu ya sekarang sudah jadi warung. Ya aneh. Terus ya kenapa Pak, banyak sekali snack-snacknya ya, karena ya kalau sore kan kopi time ya teman-teman, mungkin jam 5 atau setengah 5 itu kan waktunya ngopi. Terus majikan saya juga ngeteh ya, jadi majikan saya makan, saya pun juga ikut makan, ikut nyemil, tapi ini cemilan saya sendiri. Kalau kita beli sendiri ya teman-teman, kita itu merasa bebas, jadi nggak usah malu-malu, nggak ada rasa segan ya. Kita itu mau makan seberapa ya, kita punya sendiri kan, kita beli sendiri pakai uang kita sendiri, jadi itu yang bikin saya itu freedom. Nah seperti itu, dan alhamdulillah ya, memang di rumah saya ini saya ada kamar pribadinya lagi, jadi terpisah ya antara saya dengan majikan, kamarnya terpisahnya jauh banget. Majikan saya itu kamarnya ada di luar ya, dan saya kamarnya ada di dekat dapur, dan toiletnya itu satu jajar dengan toilet, jadi toilet saya dapat sendiri, kamar tidur juga dapat sendiri ya. Alhamdulillah, pokoknya sudah nyaman ya. Nah di sini jadi kalian harus berpikir 2 kali lipat ya teman-teman, bahwa yang namanya kita bekerja yang ngikut orang memang seperti itu ya, kadang enak ya, kadang nggak enak ya, kadang mendapatkan majikan yang nggak pelit, kadang mendapatkan majikan yang pelit juga. Jadi pinter-pinter kita sendiri ya teman-teman, jangan eman ya, jangan sayang sama uang kita ya. Yang penting kita itu bekerja dapat gaji lancar ya. Kalau kita merasa kekurangan ya kita beli sendiri, masa mau lapar mau ditahan-tahan laparnya ya, jangan seperti itu ya, karena kita bekerja juga butuh tenaga. Terus kita juga harus tetap sehat teman-teman ya, agar setiap bulan kita bisa ngasih kiriman uang ke keluarga ataupun ke orang tua ya, seperti itu. Akan tetapi di sini saya menyarankan pada teman-teman semuanya, kalian harus buka rekening sendiri ya, atas nama kalian sendiri. Jadi nanti setelah kalian itu pulang ke Indonesia, kalian itu sudah ada tabungan ya. Kalau bisa jangan sampai keluar masuk ke luar negeri ya, ninggalin keluarga, ninggalin orang tua bertahun-tahun, itu nggak enak ya, rasanya nyesek banget. Jadi mulai dari sekarang kalian harus buka rekening dan menabung untuk masa depan kalian ya, karena kita ini teman-teman bekerja di luar negeri itu nggak nambah muda, kita itu nambah tua ya, terus tenaga juga berkurang ya, seperti itu. Jadi ya pikirkan masa depan kalian ya, masa depan kita seperti itu ya teman-teman, agar kita itu bisa cepat berkumpul dengan keluarga ya, agar kita itu nggak lama-lama kerja ke luar negeri seperti ini. Alangkah indahnya ya kalau kita itu bisa berkumpul dengan keluarga, terus punya tabungan sendiri, terus kita sudah ibaratkan kita bisa beli tanah atau sawah. Nah itu bagus banget ya untuk kita kesibukan sehari-hari setelah kita bekerja meninggalkan keluarga ya. Jadi kita menikmati hasilnya dari jerih payah kita sendiri, seperti itu ya teman-teman. Dan semoga video ini bermanfaat ya buat teman-teman semuanya yang mau proses ataupun yang sudah ada di Singapura ya, betapa pentingnya kalau kita itu punya tabungan sendiri, betapa pentingnya kalau kita sudah pulang ke Indonesia ya, itu kita sudah mempunyai ya ibaratkan sawah atau ladang atau apalah ya, yang bisa kita jadikan kesibukan agar kita itu nggak bolak-balik kerja ke luar negeri ya, seperti itu. Oke teman-teman, dan saya akhiri vlog video saya sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.